Rianti semakin jahat kepada Mutiara. Bahkan di episode kali ini, Rianti sampai mendorong Mutiara masuk ke lift yang rusak. Wah, apakah Mutiara bakal selamat? Dan kira-kira siapa yang bakal menyelamatkan Mutiara? Halo, selamat datang kembali di Dramanesia. Wah, selamat hari Selasa ya teman-teman. Semoga hari ini benar-benar sangat cerah dan juga menjadi hari yang baik untuk kita semua. Yap, di tanggal 22 Juli 2025 ini dan memasuki episode ke-9 ini, tentu kayaknya bukan Rianti kalau nggak terus mengganggu setiap harinya. Dan ini pun juga terjadi di hari ini teman-teman. Jadi setelah pada akhirnya Mutiara tuh benar-benar sadar ya, benar-benar sehat, Bi Ipah pun juga benar-benar mengurus Mutiara dengan sangat baik. Nggak lama kemudian datang si Rianti ini teman-teman. Tapi sebelum Rianti datang, kita bahas dulu ya tentang bagaimana Pak Aditya yang datang. Nah, ketika Pak Aditya datang, Pak Aditya mulai ngerasa curiga tentang golongan darah Kenzo dan juga Rianti yang berbeda. Tapi Pak Aditya sampai saat ini belum mau untuk mencari tahu lebih jauh dulu sampai Kenzo benar-benar pulih. Tapi tentu aja, di momen ini Pak Aditya udah mulai curiga kepada Rianti kalau Rianti tuh menyembunyikan sesuatu. Karena memang sedari lahir Pak Aditya tuh kayak nggak punya ikatan batin yang begitu kuat dengan Kenzo. Justru Pak Aditya meskipun agak emosi di episode malam ini, justru malah punya ikatan batin bersama dengan Mutiara. Wah, ini sih tanda-tanda ya teman-teman kalau pada akhirnya mungkin sebentar lagi dan gak lama lagi Pak Aditya sama-sama tahu kalau Mutiara ini adalah anak kandungnya. Dan Mutiara pun juga sama-sama tahu kalau beliau ini adalah ayah kandung dari Mutiara. Tapi tentu nggak akan secepat itu. Masih butuh proses dan juga waktunya. Nah, Pak Aditya ketika memasuki ruangan Mutiara, Pak Aditya pun juga mengucapkan selamat dan bahagia pada awalnya karena melihat Mutiara ini tuh bisa sembuh, bisa sadar dan juga pada akhirnya bisa mulai pulih sedia kala teman-teman. Tapi ternyata ya tentu aja karena yang Pak Aditya tahu kalau Kenzo ini adalah anak kandungnya, akhirnya Pak Aditya pun juga cukup marah kepada Mutiara dan mengatakan kalau sampai ada apa-apa kepada Kenzo, maka Mutiara akan saya salahkan. Disinilah momen yang membuat Bi Ipah dan juga Mutiara pun juga merasa takut bukan main. Karena bagaimanapun juga apa yang terjadi kepada Kenzo ini tidak lain dan tidak bukan ya ada andil Mutiaranya. Walaupun semua ini karena Sandra. Andaikan saja kalau Sandra yang nyebelin ini tuh nggak pernah mengusir Mutiara dan harusnya tuh membiarkan Mutiara memberikan bekal makanan kepada Kenzo, maka semua itu tidak akan pernah terjadi. Dan ini pun juga cukup bikin kesel karena Sandra ketawa-ketawa nggak jelas, benar-benar seperti menikmati di saat Mutiara ini dalam posisi seperti ini dan terjepit. Jahat banget bener teman-teman. Tapi tentu aja ya, yang namanya kejahatan pasti bakal kalah juga. Kita pun juga nggak perlu terlalu khawatir banget. Pak Aditya pun juga di sini agak sedikit mengancam, tapi bukan mengancam yang gimana-gimana banget. Cuman mungkin karena emosi sesaat aja, apalagi saat melihat langsung kondisi anaknya yang ternyata separah ini, harus sampai operasi kepala dan lain sebagainya macamnya. Ini benar-benar bikin Pak Aditya pun juga marah. Nggak bisa disalahin juga ya. Ini adalah reaksi normal pertama dari sang orang tua ketika melihat sang anak terluka seperti ini. At least siapapun juga pasti bakal ngerasa, duh ini kok separah ini ya ternyata. Apalagi kan Pak Aditya sebelumnya hanya mendapatkan kabar dari Rianti kalau kondisi dari Kenzo tuh fine-fine aja. Tapi setelah ditelepon oleh Sandra, ternyata terbukti benar. Jadi ini hanya reaksi sesaat aja. Jadi nggak pure betul-betul marah lah dari Pak Aditya. Karena kalau Pak Aditya tuh sama Mutiara meskipun agak sering marah, mungkin tegas ya lebih tepatnya. Tapi nggak pernah sampai yang sejahat si Rianti ini. Nah sekarang kita masuk ke nenek lampir Rianti. Ini benar-benar parah banget teman-teman. Bahkan ini lebih parah dari apapun. Bayangkan saja ketika semua orang tuh sedang berduka kan ibaratnya, sedang bersedih karena Kenzo yang baru aja operasi dan belum sadar. Ini tuh bukannya berdoa, bukannya berharap kesembuhan bagi Kenzo, bukannya bener-bener bukannya bener-bener ibaratnya tuh menunggui Kenzo, menemani Kenzo. Pokoknya berpikir normal aja, tapi ini justru malah sebaliknya.
Rianti tuh benar-benar kepancing dengan semua omongannya Sandra. Karena Kenzo ini kan akhirnya transfusinya berhasil. Donor darahnya pun juga berhasil teman-teman. Cuman namanya operasi dan Kenzo ini kan agak sedikit lebih parah ketimbang Mutiara. Jadi cukup wajar kalau memang pemulihannya itu sedikit lebih lama dari Mutiara. Tapi langsung sadar juga kok di episode malam ini. Enggak yang tiba-tiba koma berapa lama berminggu-minggu. Enggak juga. Cuman ya itu tadi. Memang selebay itulah teman-teman. Memang selebay itulah apa yang dilakukan oleh Rianti dan juga Sandra. Sehingga ini bikin kita yang nonton pun juga nanti kesal, tapi ya udahlah, ini adalah sesuatu hal yang harus dihadapi oleh Mutiara. Kita pun juga semua tahu, Mutiara ini meskipun dijahati terus-terusan, tetap selalu bisa bangkit. Apalagi ada Bi Ipah yang ada di sana. Rianti nggak lama kemudian pun juga masuk ke ruangan dari Mutiara. Mutiara yang lagi santai, yang lagi menikmati masa istirahat ya. Benar-benar ditarik teman-teman, dimarah, dicaci maki pokoknya. Dan teman-teman tahu, Sandra tersenyum lebar, puas melihat apa yang terjadi kepada Mutiara. Hingga pada akhirnya Mutiara pun juga ditarik, diseret lebih tepatnya, dan dibawa ke lift. Dengan harapan lift tersebut tuh bisa membawa Mutiara tuh pergi. Tapi entah bagaimana caranya, lift itu rusak. Dan justru malah bikin Rianti pun juga panik. Dan Mutiara pun juga panik selama berada di dalam lift. Benar-benar jahat banget. Gak ada hati sama sekali. Bahkan bisa dikatakan pun juga benar-benar sama sekali gak punya perasaan. Tapi beruntungnya Mutiara pun juga berhasil selamat. Semua ini pun juga ada kaitannya dengan Kenzo. Apalagi nanti pun juga ada Ivan di sana yang bakal bantu, yang datang ya. Ada juga Aurel, ada juga Kayla yang bakal ngebantu juga. Ini cukup kesal juga karena maksudnya tuh begini, memang Mutiara tuh dan Kenzo tuh kecelakaan bersama. Di sini pun juga udah coba dijelasin teman-teman sama Kayla, sama Aurel juga, apalagi terutama Kayla yang ada saksi bisunya di sana kan, sehingga bagi Kayla ini tuh benar-benar apa ya, ibarat tuh benar-benar nggak adil banget kalau langsung aja menyalahkan Mutiara. Karena kalau emang Mutiara sejahat itu, ngapain kemarin-kemarin Mutiara tuh sampai menyelamatkan Kenzo, membantu Pak Aditya, buat apa juga? Kalau niat jahat nih, kopi yang dibikin sama Mutiara pasti udah dikasih racun teman-teman. Biar Pak Aditya nggak bisa minum dan lain-lain pun juga ibaratnya keracunan. Tapi kan ini enggak. Mutiara tuh benar-benar bekerja, jujur. Kalau disuruh ya ngikut-ngikut aja. Bahkan ketika dikerjain sama Kenzo yang harus datang ke tempat apa, tiba-tiba datang ke tempat yang lain, Mutiara pun juga nggak pernah komplain kan. Nah, itu dicoba dijelaskan juga oleh Kayla kepada Rianti, lalu juga kepada Pak Aditya, supaya Pak Aditya tahu kondisi yang sebenarnya. Apalagi Bu Ipah pun juga mencoba untuk ngomong. Tapi kan kalau Bu Ipah sulit, karena kan posisinya sebagai pembantu. Yang mana kita semua tahu majikan seperti Rianti ini gak mau kalah orangnya. Ngelihat Kenzo seperti itu ya benar-benar disalahkan. Makanya berharap banget nih Pak Aditya menemukan semua bukti-bukti golongan darah yang berbeda antara Kenzo dan juga Rianti. Biar ketahuan nih kalau selama ini yang jahat itu Rianti bukan Mutiara. Walaupun ya, sekali lagi Pak Aditya tuh marah sama Mutiara, tapi itu reaksi pertama yang sangat wajar aja. Malum namanya juga seorang ayah melihat anaknya seperti itu. Wajar, tapi kedepannya pun juga nggak akan kok. Apalagi setelah Kayla pun juga menjelaskan. Sandra nih mencoba untuk bikin Kayla tuh nggak buka mulut lah. Supaya jangan ngomong kebenarannya. Tapi ya, toh semua ini pun juga karena Sandra. Udah dijelasin pun kepada Rianti, nggak ngerti-ngerti juga teman-teman. Itu semua gara-gara Sandra yang mengusir Mutiara sehingga Mutiara akhirnya pulang dan gak jadi ngasih bekal makanan. Dan Kenzo yang melihat dari arah yang cukup jauh, melihat Mutiara dalam kondisi yang tertati-tati, yang hampir ditabrak, mencoba untuk menyelamatkan. Salah siapa? Kalaupun mau diperkarakan, ya salah Kenzo juga karena Kenzo yang mencoba menyelamatkan Mutiara. Ibaratnya ya, tapi kan enggak. Ini karena bentuk Kenzo yang tahu Mutiara sebaik apa, mencoba untuk menyelamatkannya. Tapi kan balik lagi, ngomong kayak gini sampai berbusa-busa pun kepada Rianti, ya Rianti tuh nggak akan pernah sadar, nggak akan pernah mengerti, nggak akan pernah tahu betapa sulitnya, betapa seperti apa rumitnya kejadian ketika Kenzo dan juga Mutiara tuh mengalami hal tersebut. Wah ini sih benar-benar jahat banget teman-teman ya. Sama sekali nggak terkendali sekali emosi dari Rianti. Bahkan sedih melihat Mutiara harus lagi dan lagi tersakiti, apalagi sampai diseret, dibawa ke lift dan liftnya pun juga rusak. Tapi beruntungnya Kenzo pun juga segera sadar, mengetahui hal ini, mencoba untuk menyelamatkan Mutiara juga.
dan lain sebagainya macam yang mencoba menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Semoga Kenzo pun juga bisa menjelaskan dengan sangat detail supaya Mutiara pun juga tidak diperlakukan buruk seperti ini. Wah, sebetulnya sih agak cukup senang karena ada Kayla, ada Aurel, ada Ivan yang membela Mutiara juga. Karena kan terutama Ivan, teman SMA-nya tahu betul sahabat itu seperti apa. Tapi balik lagi ya, kalau Rianti kita nggak perlu dianggap masuk hati karena memang udah jahat aja. Tinggal gimana caranya ngebuktiin Rianti bukan ibu kandung dari Kenzo. Dan juga Sandra harus dimarahin habis-habisan oleh Kenzo. Semoga Kenzo bisa menyelamatkan Mutiara di episode malam ini alias sore ini. Setuju ya teman-teman? Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.